Hai Bapak Ibu hebat semua. Perkenalkan, saya Luciana Kristianti Samosir P, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Berikut adalah hasil dari kegiatan saya pada komunitas Siap Pintar Berhasil dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Salam semangat lindungan lantai, salam sujud karya lempang, adil katalino, bacurangin kasaruga, bersenga kajubata. Arus. SMA Negeri 1 Cempaka? Siap Pintar Berhasil. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di kegiatan komunitas belajar kita bersama hari ini Bapak Ibu di komunitas Siap Pintar Berhasil yang merupakan kegiatan rutin kita untuk sama-sama kegiatannya tujuannya adalah untuk merefleksikan dan juga mengevaluasi ataupun nanti kita berbagi praktik-praktik baik yang telah kita lakukan secara bersama. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Cempaka yang hebat semua. Salam dan bahagia untuk kita pada siang menuju sore hari ini Bapak Ibu ya. Semoga di cuaca kita yang kadang dingin, kadang panas ya, kadang juga tidak berasa seperti di sauna ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, hari ini agenda kita yang pertama yaitu diseminasi terkait tentang budaya positif dan juga nanti akan dilanjutkan dengan program adinyata dan beberapa hal yang akan dijelaskan nanti terkait kegiatan kita nanti di bulan November. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan yang pertama yaitu diseminasi budaya positif. Izinkan saya di sini untuk berbagi ya Bapak Ibu, bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu semua, tapi di sini saya ingin berbagi terkait apa yang sudah kami pelajari di kegiatan guru penggerak seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa menjadi gambaran juga nanti ketika Bapak Ibu mengikuti program ini apa sih kegiatan-kegiatan di dalamnya. Salah satunya ini adalah mendiseminasikan atau berbagi praktik-praktik yang telah kami pelajari, baik itu sudah kami terapkan di dalam ruangan kelas dan juga ataupun di lingkungan sekolah nantinya. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini Bapak Ibu yaitu menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan kita yaitu profil pelajar Pancasila, dan juga menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif yaitu praktik segitiga restitusi dan juga pembuatan keyakinan kelas. Mungkin beberapa dari kita sudah ada yang mempelajari juga di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya, terkait apalagi tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu wali kelas. Pasti setiap kelasnya sudah pasti memiliki budaya positif ini yaitu tentang keyakinan kelas ya. Tapi di sini saya ingin berbagi praktik baik tentang keyakinan kelas yang sangat dibuat juga. Kemudian juga praktik segitiga restitusi. Nah, namun sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita satu hari yang belajar di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, terus duduk berdiri jalan gitu ya. Nah, sekarang kita mau merelakskan badan kita dulu. Kita sama-sama bergerak dulu. Hari ini Bapak Ibu sedikit bergerak di sore hari ini. Soalnya ini nanti kita bisa senang bersama dengan Jumat ya Bapak Ibu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Boleh mengambil posisinya Bapak Ibu. Posisinya enak dan luas ya Bapak Ibu. Di tengah sini juga boleh nih, yang kosong, biar nggak kosong banget di sini. Nah, di sini boleh Bapak Ibu. Iya, di tengah. Nah, biar kelihatan gerakannya nanti. Jadi kita akan mengikuti gerakan yang ada di depan sambil kita bergerak bersama. Oke. Cukup untuk ruang supaya lebar ya. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan mengikuti gerakan yang ada di depan ini. Sudah siap semua Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Sama-sama kita bergerak. Depan ini Bapak Ibu. Iya. Tarik nafas dulu, tarik nafasnya dulu Bapak Ibu ya. Nah.
kita nikmati ya Bapak Ibu ya. Mungkin nih karena jauh dari soundnya nih. Minum dulu ya sedang. Iya, silakan narik nafas dulu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Panas ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu akan membakar semangat kita ya pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan terkait budaya positif. Mungkin kita sudah sering mendengar budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya saja kita 3S, kita itu merupakan juga penerapan dari budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, senyum, sapa, salam. Kemudian di sini ada 5 Bapak Ibu yang kami pelajari terkait budaya positif. Yang pertama adalah terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tentang teori kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi pada manusia. Nah, apa sih yang mempengaruhi manusia itu untuk bertindak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut lagi di situ ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, bahwa setiap manusia ketika melakukan sesuatu pasti ada alasan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut Bapak Ibu ya. Dan hal itu yang seringkali kita tidak memandang dari sudut pandang orang lain. Jadi kita melihatnya hanya dari sudut pandang kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang penerapan restitusi, yaitu salah satu alternatif atau solusi dalam penyelesaian masalah bersama murid. Nah, itu dilihat dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga kita menggunakan segitiga restitusi nantinya untuk penyelesaian masalahnya. Baik Bapak Ibu, dulu kita sudah pernah ya Bapak Ibu, waktu itu Pak siapa ya? Pak Juna ya? Pak Juna Ibu ini, Pak Dahri ya kalau nggak salah ya. Ini yang maju ke depan sama Bu Herlin yang menggenggam. Oke, di situ ada tentang perubahan paradigma ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini kita coba sama-sama kita ibaratkan di dalam genggaman tangan kita ini ada sebuah hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ketika ada orang yang meminta hal berharga tersebut, kira-kira respon Bapak Ibu seperti apa? Ini respon Ya, respon Bapak Ibu seperti apa? Boleh. Seperti apa? Ya, Bu Tanti tadi kalau mahal kenapa apa Ibu? Kalau mahal saya tidak mau, kalau murah saya mau aja gitu. Bagaimana Ibu? Mahal banget. Wah, oke. Kemudian ada lagi selain Bu Imi kemarin sudah pasti masih sama Bu Imi jawabannya Bu Imi. Ketika ada seseorang minta sesuatu berharga, Tergantung berharganya apa dulu. ya tergantung yang disimpan dan digenggam apa ya Bu Imi ya. Oke. Kemudian iya yang kita genggam ya. Sesuatu yang berharga ini apa dulu? Kira-kira apakah berharga ini bisa kita bagikan ya, atau memang hanya untuk kita gitu ya Bu Imi ya yang kemarin ya. Oke Bapak Ibu, itu masuk ketika Bapak Ibu memberikan yang berharga ini kepada orang lain, apakah itu merupakan proses persetujuan dari Bapak Ibu diri sendiri ketika memberikan? Ya, apakah pastinya ada dulu ya Bu, rayuan dulu ya kan ya, pinjam dulu dong 100, nah gitu kan ya. Kalau sekarang itu paling sering pinjam dulu 100 gitu ya. Tapi kan bisa aja 100 ini kira-kira akan jadi berharga jika apa Bapak Ibu? Bapak Ibu cuma punya uang 100 ya. Ketika ada mau pinjam 100, Bapak Ibu punya uang 100 doang, ya pasti akan sangat berharga kan 100 ini bagi Bapak Ibu. Nah, ketika kita ingin membagikan sesuatu yang berharga dalam diri kita, siapa sih pemegang kontrol dalam diri kita itu Bapak Ibu? Diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sama-sama Bapak Ibu merubah paradigma bahwa kontrol itu yang terpegang adalah diri kita sendiri. Apakah kontrol dari luar itu dapat mempengaruhi diri kita? Bisa. Jika apa Bapak Ibu? Jika kita mengikuti, berarti kita mengizinkan ya, mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, sekarang kira-kira ketika kita di kelas, ada siswa, apakah siswa ini mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya dalam proses pembelajaran tersebut menurut Bapak Ibu? Iya, tepat sekali Bu ini. Jadi proses kita dan siswa itu sebenarnya adalah proses di mana siswa
mengizinkan kita untuk mengontrol mereka dalam proses pembelajaran, ya. Kalau misalnya siswa tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk kita dapat masuk membuat pembelajaran itu, maka pembelajaran itu tidak dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa memandang hanya dari satu sudut pandang, Bapak Ibu. Jadi katanya, oh tidak bisa, saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Tidak juga seperti itu, tergantung situasi ya Bapak Ibu. Terkadang dari orang lain pun kita memerlukan hal itu, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa paradigmanya, Bapak Ibu. Kalau di sini sebutannya miskonsepsi ya, atau beberapa kesalahpahaman seperti itu, bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid secara penuh, ya. Padahal tidak mengontrol secara penuh. Kita dapat mengontrol murid itu dalam proses pembelajaran. Tapi apakah kita dapat merubah kodratnya murid itu sendiri, Bapak Ibu? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat mengontrol dalam proses menuntunnya, tapi tidak bisa merubah bakat yang sudah ada di dalam diri siswa. Kita tidak bisa merubah minat yang ada dalam diri siswa. Nah, karena itu berasal dari dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol secara penuh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian juga di situ ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya kita jangan ke siswa dulu nih, ke diri kita aja dulu, ya. Di situ ada dikatakan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita kalau diminta untuk berefleksi, kadang kita mengkritik orang lain, tapi kita tidak melihat dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan sesuatu tapi dengan tidak menggunakan bahasa yang sebaik mungkin, apakah orang tersebut merasa tidak nyaman Bapak Ibu? Ya, pastinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia merasa tidak nyaman. Bisa saja kalau regulasi diri orang tersebut kuat, maka sebuah kritikan akan jadi pemicu semangat. Tapi kalau dia memiliki regulasi diri yang masih kurang, kritikan itu dapat menjadi apa? Hambatan untuk dia. Dia merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini kita akan belajar nanti Bapak Ibu untuk bagaimana kita melakukan atau menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan bahasa yang lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini perubahannya Bapak Ibu ya, bisa kita baca bersamaan dari Stephen R. Covey bahwa perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di stimulus respon ini beranggapan bahwa guru bisa mengubah murid berpandangan sama dengan guru. Jadi guru dapat mengubah murid berpandangan sama dengan guru. Tapi ketika kita memahami tentang teori kontrol atau pilihan, kita yang belajar bagaimana memahami pandangan murid tersebut. Ya Bapak Ibu, selama ini kita kadang mungkin jarang ya ingin mengetahui apa sih yang ada di isi kepala siswa kita ini dalam pembelajaran. Pokoknya kita ngajar aja dulu, gitu kan ya. Nah, tapi kita nggak tahu apa yang ada di isi kepala mereka, apa sudut pandang mereka ketika kita mengajar. Pernahkah kita bertanya, anak-anak, apakah hari ini kalian senang belajar sama ibu? Pernah tidak kita bertanya seperti itu Bapak Ibu? Apa yang kalian senangi di pelajaran kita hari ini? Pernah Bapak Ibu bertanya? Ya, mungkin pernah, tapi jarang sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin juga kita juga tidak pernah bertanya, anak-anak setelah belajar nih, apa yang kalian peroleh hari ini dalam pembelajaran kita? Bel bunyi, oke anak-anak, ibu tutup ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak mencari tahu bagaimana sih seorang siswa itu ingin proses pembelajarannya di dalam kelas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sama-sama berbagi agar kita dapat memahami juga bahwa sudut pandang itu tidak hanya berlaku dari sudut pandang guru saja. Tapi kita juga bisa nanti meminta masukan kepada siswa kita, pembelajaran seperti apa sih yang kalian senangi sebenarnya. Nah, itu bisa menjadi masukan kepada kita sehingga nanti kita bisa dapat menentukan, mencari proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Karena sejatinya anak-anak itu sangat suka dengan sesuatu yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bawa mereka di awal pembelajaran bergerak,
kemudian atau ice breaking sebentar, mereka akan sangat menyukai hal tersebut. Nah, itulah kenapa karena sejati juga anak-anak itu suka bermain ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita serius sekali dalam kelas itu, ya pasti juga mereka merasa bosan terkadang ya Bapak Ibu. Makanya itu berbeda ketika kita pembelajaran bersama orang dewasa, itu akan berbeda ketika kita mengajar kepada anak-anak kita nantinya. Nah, yang ini Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu terkait disiplin? Apakah disiplin itu berkaitan erat dengan hukuman, tata tertib, kepatuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Atau kenapa hukuman itu bisa ada Bapak Ibu? Karena melakukan pelanggaran. Kemudian apakah disiplin itu selalu berkaitan dengan tata tertib dan sebuah kepatuhan Bapak Ibu? Ya, berkaitan dengan tata tertib atau kepatuhan ya. Dan kita akan lihat, ini kemarin sudah pelajari juga Bapak Ibu, tapi mengingat kembali. Jadi saya di sini tidak berfokus di sininya, tapi nanti di restitusi dan juga di keyakinan kelas. Nah, di sini mengatakan Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Itulah kenapa di sekolah masih ada Bapak Ibu tata tertib. Karena apa? Tidak semua anak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Kita pun sebagai seorang ASN, sebagai seorang pekerja, ada tata tertib yang mendasari Bapak Ibu ya. Karena tidak semua orang itu mempunyai self-disiplin yang kuat. Nah, itulah dikatakan di situ, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Itulah kenapa bisa ada aturan-aturan Bapak Ibu. Tapi seringkali aturan itu dilanggar ya Bapak Ibu. Sampai kadang keceplosan aturan itu ada untuk dilanggar ya. Nah itu biasanya anak-anak itu yang tertanam di situ Bapak Ibu ya. Aturan itu kan ada untuk dilanggar tuh. Nah kalau di kelas itu aja ya. Nah itu yang harus kita mulai benahin paradigma dari pikiran anak seperti itu Bapak Ibu. Nah disiplin positif adalah karakter seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran diri, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sendiri itu adalah nilai-nilai yang mengandung makna-makna yang positif ya Bapak Ibu ya, dimana ada jujur, bersyukur, lurus hati, integritas, kasih sayang ya. Sebenarnya di sekolah kita ini sudah tercakup ini semua ya Bapak Ibu yang kita adakan di sekolah ini. Tapi menumbuhkan disiplin itu pada diri anak itu memang sangat dibutuhkan kesabaran ya. Sebagai seorang pendidik kita memang dituntut untuk sabar. Nah sabar itulah yang akan menuntun anak-anak nanti dapat merdeka atas dirinya sendiri. Oke, ini tadi nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Coba di sini. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas Pak Seno pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Berarti kayak gini ya Bu, disuruh ya. Nah di depan itu ya. Oke, apakah pernah merasakan hal seperti ini Bapak Ibu dulu? Pernah tidak? Ya kalau nggak seperti ini ya kayak gini ya kan ya, di pojokan ya. Iya, saya juga masih merasakan itu dulu dulu. Oke, sekarang saya minta tanggapannya dari Bapak Ibu. Setujukah Bapak Ibu dengan tindakan yang Pak Seno lakukan jikalau posisi Bapak Ibu sebagai Pak Seno sekarang? Melihat posisi Pak Seno.
Tidak setuju. Kenapa itu Bu Tanti? Nah, Bu Tanti ini kan peralihan ya dari masa yang dulu sekarang sampai ketemu Merdeka Belajar ini. Coba Bu Tanti. Ini ada mikrofon Bu Tanti. Monggo Bu Tanti, dipersilakan atau Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Oke lanjut. Ibu Yari, oke Ibu Yari. Menanggapi itu pertanyaannya poin nomor 1, apakah Anda setuju atas tindakan Kak Seno terhadap IPA? Saya tidak setuju. Mengapa? Itu juga termasuk siswa yang mengontrol gurunya karena melakukan tindakan siswa meminta guru untuk IPA maju ke depan. Siswa ya minta siswa meminta IPA, meminta teman-temannya meminta IPA untuk maju, terus di gimana? Untuk maju ya. Kita aja Bu Yari. Dan juga itu termasuk pembulian. Pembulian ya, pembulian itu termasuk pembulian ya kan? Oke, terima kasih Bu Yari, udah plus dulu buat Bu Yari. Adakah yang dari tanggapan yang lain lagi, Bapak Ibu? Sisi kanan, sayap kanan, oke Pak Syahrul, oke. Sekarang unjuk 5 jari ya, nggak lagi 1 jari. Cek ya, terima kasih ya. Menanggapi dari pertanyaan Ibu Lucy, itu juga pernah terjadi di kelas saya ya. Pada saat belajar ada satu siswa perempuan ya, dia asik menggambar sama bukunya ya, tidak terlalu memperhatikan ya. Setelah saya tanya apa yang dia gambar, ternyata siswa tersebut menyukai kata sekarang tuh wibu ya, pecinta anime. Jadi dia menggambar di bukunya tanpa mendengarkan apa yang saya suruh ya. Itu saya tegur, habis itu saya suruh menggambar ulang di papan tulis. Saya suruh buat dia gambar, karena tidak bisa jawab, kamu gambar sebagus mungkin anime yang kamu idolakan. Nah itu dia buat ya, dia buat, ternyata emang bagus dan teman-temannya pun merasa suka dengan gambar yang dia buat. Ya, jadi mungkin seperti itu, daripada menghukum lebih baik dia tampil unjuk kebolehannya di depan. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Syahrul, kita beri aplaus dulu pada Pak Syahrul ya. Oke, daripada kita menghukum dengan hal yang tidak sesuai ya Pak Syahrul ya. Ketika dia berdiri seperti ini, apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga? Tidak. Atau mendapatkan dampak sebaliknya? Dapat malu juga ya. Nah, sementara karakter siswa kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada yang ibaratnya ketika dia diejek, tapi dia akan merubah diri. Tapi ada juga yang malah sebaliknya, ketika dia semakin diejek, dia akan semakin menyudutkan diri, dimana dia merasa tidak dianggap di kelas tersebut, dianggap selalu merasa kurang dalam kegiatan apapun ataupun pembelajaran apapun ya. Akan lebih baik ketika kita memberikan sesuatu itu ya dengan hal yang ibaratnya dapat menumbuhkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan hal yang dapat menumbuhkan anak tersebut. Oke, yang kedua nih Bapak Ibu, tadi ini bisa melihat nanti yang mana hukuman atau konsekuensi. Oke, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman, konsekuensi. Yang jawab hukuman kenapa? Bumi hukuman ya tadi? Iya, kenapa Bumi? Tadi mikrofon kita. Oh ini. Nah, iya Pak Satu memang punya. Satu, iya. Baiklah, menurut saya itu hukuman karena itu merugikan sebelah pihak, walaupun siswa itu sebenarnya salah. Cuman cara memberikan efek jerah kepada siswa tersebut menurut saya tidak benar. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi. Kita beri plus dulu untuk Bu Umi. Adakah yang menjawab konsekuensi tadi? Oke, Bu Umi, kenapa dibilang konsekuensi menurut Ibu? Karena dia melakukan kesalahan atau tidak menguasai pelajaran tersebut. Nah, yang diberikan pasien itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi karena tidak menguasai pembelajaran tersebut. Bukan hukuman, tapi konsekuensi karena dia tidak menguasai pembelajaran tersebut. Pak Hadi, ada yang ingin disampaikan? Kirain tadi ngedumel sendiri. Iya, situ dulu kan. Oke, dipersilakan. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Awas kalau salah insya Allah Pak, karena sudah pelajari kedua ini.
Iya, dari kasus ini saya memilih yang kedua tadi. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu adalah sebuah hukuman, ya, sebuah hukuman. Karena pada saat pembelajaran itu ketika ada seorang siswa melakukan sebuah katakanlah ada hal yang tidak sesuai atau yang salah, tidak mesti sebagai seorang guru atau PSNU itu langsung menyatakan bahwa IPA itu bersalah dan menghukum untuk misalkan ke depan seperti itu, karena itu sangat berdampak tidak baik secara psikologis seorang IPA, ya. Karena ya itu sangat berdampak besar sekali pada psikologi seorang IPA, yang mana tadi di kasus itu malah diejek segala macamnya, itu sangat luar biasa sekali, akan bisa menyakiti hati seorang IPA. Kalau konsekuensi, kamu ya langsung ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah adanya sebuah kesepakatan di awal, ya, kesepakatan di awal apabila seorang siswa itu menyatakan, misalkan di sebuah kelas ada siswa yang ada peraturan terlebih dulu, kesepakatan di kelas apabila ada siswa yang melakukan kesalahan maka siswa tersebut harus melakukan seperti ini. Nah, maka dengan seperti itu ketika siswa melakukan pelanggaran maka bisa siswa itu menjalankan konsekuensi yang harus dihadapinya, karena ada kesepakatan di awal maka siswa tersebut akan mendapatkan konsekuensi seperti itu. Bu Siti, terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Juna ya. Baik sekali ya penjelasan Pak Juna, mari kita lihat bersama. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, sehingga nanti kita akan mengetahui apakah itu hukuman ataupun konsekuensi. Kita lihat dari hukuman. Hukuman memiliki ciri seperti ini, Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan dari sisi konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi di mana dia membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Sedangkan hukuman tadi dia akan membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Kemudian di sisi itu pula anak akan membenci kedisiplinan, tapi ketika ada konsekuensi anak akan menghargai dari kedisiplinan itu sendiri. Nah, kemudian hukuman bersifat paksaan, kemudian konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Oke, dari beberapa ciri yang Bapak Ibu lihat tadi, apakah tadi yang kasus yang kita bahas sama-sama hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman Bapak Ibu ya. Karena saya juga pernah merasa dari sisi IPA ini terbawa sampai sekarang ya Bapak Ibu. Dimana waktu itu kasusnya, kalau dulu di SD itu jawaban soal salah sebanyak itu juga bakal dipukul di paha. Ya, jadi waktu itu saya masih ingat betul itu waktu pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di situ saya memang tidak paham Bapak Ibu, karena memang saya tidak paham gurunya jelasin apa seperti itu. Sehingga soal yang saya jawab itu 5 soal yang diberikan salah semua. Sehingga saya mendapatkan 5 kali pukulan di paha itu sebanyak 5 pukulan penggaris. Dan itu masih merasa sampai sekarang. Itulah kenapa terkadang saya ketika melaksanakan tugas, saya itu jadi merasa saya harus cepat saya kerjakan. Jadi terbawa ke dalam bawah sadar saya sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Nah jadi kita mungkin itulah kenapa sekarang sangat tidak disarankan kita memberikan hukuman bersifat fisik ya Bapak Ibu ya, ataupun sesuatu yang bersifat verbal tapi menjatuhkan, dan juga sesuatu yang tampil di depan umum tapi memalukan. Itulah kenapa sekarang kita lebih memberikan kepada hukuman yang mengarah ke positif. Oke Bapak Ibu, kita lihat ini karena tadi sudah oke, kalau keyakinan kelas saya rasa Bapak Ibu semua sudah oke ya, keyakinan kelas ya, karena kita sudah belajar di PMM ya Bapak Ibu ya, bagaimana membentuk suatu keyakinan kelas, apalagi Bapak Ibu wali kelas ya, karena di awal ajaran ini, di awal ajaran pasti akan membentuk keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu memang harus berkala ya Bapak Ibu, dicek kembali apakah masih bersesuaian atau perlu ditambahkan kembali ya. Jadi tidak mesti 5 ya 5 aja terus, bisa aja sesuatu yang nomor 5 katanya sudah tidak sesuai Ibu, kita hapus saja, boleh Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak mesti 1 tahun bertahan dengan sebanyak itu, tapi boleh ditambah, boleh dikurangi sesuai kondisinya saat itu ya Bapak Ibu.
Dan keyakinan kelas itu kemarin apa Bapak Ibu harus mengarah ke kalimat yang lebih positif, sehingga kata-kata jangan, tidak itu bukan masuk ke dalam keyakinan kelas, tapi masih berupa peraturan. Ya, karena peraturan keyakinan kelas ini tersusun dari peraturan-peraturan yang ingin dibuat di dalam kelas tersebut, sehingga nanti diakumulasikan atau dibahasakan ke bahasa yang lebih sederhana atau universal. Ya, misalnya dilarang ribut di kelas saat ada guru, kemudian tidak boleh mengejek teman, kemudian tidak boleh mengganggu teman ketika lagi belajar. Nah, itu kan kata-kata yang mengandung apa Bapak Ibu? Peraturan. Tidak boleh, jangan, tidak boleh, jangan, gitu ya. Tapi ketika kita meramunya dengan nilai kebajikan apa yang ingin didapatkan di dalam peraturan tersebut Bapak Ibu? Nilai kebaikan apa? Ketika kita yang tidak boleh mengganggu, tidak boleh ribut, tidak boleh mengejek, itu nilai kebajikan apa yang ingin kita ramu di sini? Saling menghargai. Nah, itulah yang bisa kita jadikan keyakinan kelas, bahwa seluruh warga kelas harus saling menghargai kepada seluruh warga sekolah. Itulah baru bisa terbentuk suatu keyakinan kelas. Jadi tidak pakai kata jangan, tidak ya Bapak Ibu ya. Dari kata jangan tidak itu nanti Bapak Ibu dan anak-anak semua itu diakumulasikan atau dibentuk menjadi sebuah keyakinan. Ya, dan keyakinan sendiri itu juga tidak usah terlalu panjang Bapak Ibu agar diingat sama anak-anak. Jadi tidak bolak-balik lihat di ya. Apa keyakinan kelas kita? Ntar Bu, saya lihat dulu Bu, nggak ingat. Nah, carilah bahasa yang mudah diingat ya Bapak Ibu ya. Mudah diingat, mudah ditanggapi, dan pastinya harus dikomitmenin secara bersama Bapak Ibu. Jangan sampai tidak dikomitmenin secara bersama. Oke, saya lanjutkan karena saya sudah yakin Bapak Ibu. Nah, ini proses ini saya lakukan di kelas 10.4 ya Bu, bukan 10.4 sekarang ya Bu Cita Utami ya, tapi sebelumnya. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas, di mana ini merupakan peraturan-peraturan yang ingin dipaden itu, yang sudah disampaikan oleh siswa, kemudian disepakati bersama sehingga muncul 4 buah peraturan nanti Bapak Ibu ya. Pak Jepri boleh diarahkan ke sana Bapak? Iya. Oke, nah sehingga nanti ada sebuah peraturan di mana kalau bisa itu ditandatangani bersama Bapak Ibu ya, sehingga di situ bisa sama-sama berkomitmen, atau misalnya tidak ditandatangani tapi mengucapkan komitmen bersama untuk mengajarkan mereka bagaimana untuk melaksanakan sesuatu yang dibuat sendiri seperti itu yang disepakati bersama. Sama ketika kita melaksanakan program sekolah penggerak kemarin, kita tantangan dari Bapak Ibu ya, kita berkomitmen bersama untuk dapat secara baik menjalankan program sekolah penggerak ini di sekolah kita ya. Komitmen itu yang kita pegang sampai hari ini ya Bapak Ibu ya, dan sampai ke depannya nanti. Baik Bapak Ibu, coba boleh diperhatikan 3 hal di depan Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melakukan 3 hal di depan? Melakukan sesuatu untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman dari orang lain. Pernah Bapak Ibu? Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk menghindari sebuah hukuman ataupun teguran misalnya. Atau di sekolah deh, saya lakukan takut ditegur Pak absen. Nah, pernah tidak Bapak Ibu? Gak mau ngaku nih Pak. Padahal dalam hatinya pernah nih kayaknya Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah? Itu jadi saya bertanya seperti ini. Pernahkah Bapak Ibu melaksanakan sesuatu kegiatan atau suatu perintah itu karena takut terkena hukuman ataupun teguran? Pernah ya Bapak Ibu ya? Iya. Kemudian pernahkah Bapak Ibu mengerjakan sesuatu atas dasar ingin mendapatkan penghargaan? Pernah ya? Pernah ya pasti ya. Ini sifat dasar manusia itu suka ya gitu ya. Oke. Kemudian pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk menghargai diri Bapak Ibu sendiri dan meyakini nilai-nilai yang Bapak Ibu percayai? Jadi saya melakukan ini berdasarkan motivasi saya sendiri, tidak berdasarkan si A, si B yang menyuruh saya untuk melakukan ini. Pernah Bapak Ibu? Pernah ya, apalagi memilih suami dan istri. Ya kan? Itu harus motivasi sendiri kan ya? Ada kan motivasi yang lain? Kalau dijodohin boleh ya, untuk mendapatkan jalan ya.
Oke Bapak Ibu. Nah ini terbagi ya Bapak Ibu. Ketika kita ada pengaruh dari luar, itu termasuk motivasi yang eksternal ya. Kemudian ketika kita menghargai diri kita untuk melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu hal yang kita hargai dalam diri kita, itu masuk dalam motivasi yang internal. Jadi kita mulai merubah paradigma kita ketika kita melakukan sesuatu itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita belajar, misalnya pembelajaran mandiri di PNN, jangan lagi kita menjadikan kayaknya sekarang tuh saya sering melihat tuh kan kita buat aksi nyata, tapi esensinya kita gak dapat nih apa dari yang kita pelajari. Ya, jadi bisa merubah paradigma itu sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Perubahan itu memang tidak nyaman Bapak Ibu ya. Perubahan itu memang tidak nyaman sekali. Ya, anak kecil aja ketika dia mau makan, ya tumbuh gigi, apa dulu yang dia rasakan? Sakit dulu, demam dulu, ya gak nafsu makan, emaknya sampai pusing, bapaknya bolak balik apotik cari, ya ngantar berobat. Itu Bapak Ibu sama ketika kita melakukan perubahan, itu memang tidak nyaman sama sekali. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita masuk IKN ini juga, kurikulum merdeka. Kita keluar dari zona nyaman kita. Sebagai seorang pendidik yang ibaratnya dulu kita masih enak gitu kan ya. Kerjaan masih oke, stabil. Ya sekarang kayak hektik banget ya. Besok ada ini, besok ada ini. Tiba-tiba besoknya ini. Nah itulah perubahan Bapak Ibu. Ya, perubahan itu memang tidak nyaman. Tapi ketika kita mendasari semuanya itu berdasarkan diri kita sendiri, itu akan terlewati dengan sangat baik Bapak Ibu. Ya, jadi bisa merubah paradigma itu. Jadi kita belajar Bapak Ibu untuk merubah paradigma tersebut. Oke, kebutuhan dasar. Ini kemarin kita sudah bahas juga Bapak Ibu tentang kebutuhan. Kemarin Bapak ada menyampaikan juga ya Pak ya, kurang lebih seperti ini. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu bukan berarti tanpa alasan, tapi itu adalah memenuhi kebutuhan dasar yang ada di dirinya. Ya Bapak Ibu, ketika anak misalnya bolak-balik dalam kelas itu bisa aja jalan ke sana. Kita ada di kelas, tiba-tiba dia ke tempat temannya satunya lagi. Pernah nggak kita bertanya, kenapa kamu bolak-balik seperti itu? Pernah? Iya. Atau paling enggak kita bilang, ayo, nada ini, duduk, kembali ke kursinya. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu memanggil dari hati ke hati kepada nada tersebut? Kenapa sih tadi kamu bolak-balik di kelas? Pernah nggak bertanya lagi lebih dalam, apakah apa yang kamu peroleh ketika kamu bolak-balik dari kelas? Adakah sesuatu yang menarik di tempat teman kamu? Pernah seperti itu Bapak Ibu? Belum. Inilah yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menindaklanjuti itu dengan melihat dari sudut pandang siswa kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut sampai ini sebelum kita kesini Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol seorang guru ya Bapak Ibu. Kemarin kita udah belajar sama Bu Helen itu ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Salah saya. Nanti terbalik begini. Nah, posisi kontrol guru ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, jadi ada 5. Kalau saya itu lebih banyak itu biasanya saya di teman. Ya. Nah, tapi sekarang saya mulai berpikir ketika posisi saya hanya tetap di teman, itu tidak memberikan dampak apa-apa kepada anak didik saya. Ya, ketika penghukum pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dari video yang ini Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa mengharapkan posisi mana sih kita yang ingin kita lakukan. Sama. Bapak Ibu boleh dimodifikasi ya dari mimik gaya bahasa. Sini kamu. Wah, itu terlambat. Kamu deh. Kamu terlambat. Bahu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kritik 18 set 2 kali.
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Aduh, risiko lagi datang lagi ya. Lanjut lagi. Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak sama sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak panas keras. Sekarang cepat keras. Maaf ya, Bu. Dilimpahkan Maaf sekali. Dilihat tuh polisi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini kepotongnya nggak pas. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangun saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi pemantau ya Bapak Ibu ya. Kita lihat beberapa ekspresinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Cek yang manajer ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu adalah beberapa terkait tentang posisi kontrol seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu sering melakukan yang mana itu Bapak Ibu? Kalau kasus seperti itu, yang mana itu Bapak Ibu? Yang itu ya, yang langsung ya. Kalau ini terlambat lagi, ya udah jadi berapa ini, gitu ya. Oke Bapak Ibu, di sini kita diharapkan ya Bu, tidak mungkin kita tidak bisa langsung menjadi manajer Bapak Ibu, tapi diharapkan kita bisa menjadi pemantau dan manajer. Ya, mungkin kita sudah sering melakukan dari tipe pemantau ya Bapak Ibu, dengan melihat tata tertib bahwa siswa tersebut. Jadi ciri khas dari pemantau itu dia punya data-data Bapak Ibu, data tata tertib misalnya kalau di sekolah kita, jadi dia bisa mengambil dari situ. Ya, tapi ketika kita masuk manajer di situ ada proses ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak langsung beri hukuman karena identitas murid akan gagal ketika kita langsung memberikan hukuman tanpa adanya proses yang dilalui Bapak Ibu. Ketika proses dengan Naren tadi, yang mana yang paling banyak prosesnya Bapak Ibu? Yang manajer ya Bapak Ibu. Dimana kita harus mengetahui dulu kenapa dia bisa terlambat. Terus kita minta dia untuk mencari solusi dari dirinya sendiri bagaimana supaya bisa mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi ya Bapak, bukan Ibu Resti ya. Restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa ketika kita melakukan penyelesaian masalah bersama siswa, kita tidak membuat identitasnya gagal. Tapi ketika kita selesaikan bersama dengan siswa, dia akan kembali menjadi kuat dan bisa bergabung dengan kelompoknya dengan identitas diri mereka yang lebih baik dari sebelumnya. Itu Bapak Ibu ya. Karena seringkali kita mungkin kita kebiasaan ya Bu ya. Kita kebiasaan mengajar selama berapa tahun ini dengan melakukan hal seperti ini, tapi kita tidak mulai menggali atau mencoba menggali apa yang ada pada diri anak sehingga apa yang dia lakukan sebenarnya itu adalah ada alasan khususnya. Nah, ketika anak terlambat, kita di meja piket langsung, kamu kenapa terlambat? Tiba-tiba anaknya jawab, tadi perbuatan saya bocor Bu. Alah, bohong kamu ini, kamu udah sering terlambat, pasti kamu bohong sama Ibu. Nah, kita langsung ngejudge gitu Bapak Ibu. Ya, kita langsung ngejudge bahwa anak ini berbohong padahal belum tentu dia bohong. Bisa saja saat itu dia memang banyak bocor, bisa saja saat itu dia misalnya ngantar orang tuanya dulu lagi sakit, tapi kita keburu ngejudge. Inilah yang harus kita rubah Bapak Ibu. Kita melaksanakan restitusi ini adalah sebagai proses kita untuk dapat menjalin hubungan kepada anak Bapak Ibu. Jadi hubungan itu yang harus kita jalin. Kita harus menumbuhkan trust anak itu kepada kita, sehingga ketika dia ingin meluapkan sesuatu atau menceritakan sesuatu kepada kita itu tidak lagi menjadi takut. Nah, trust itu yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Bagaimana jika kita sudah melakukan restitusi tapi tidak berhasil? Kunci restitusi itu adalah kesabaran Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik kuncinya kesabaran juga, sebagai proses penyelesaian masalah juga adalah kesabaran. Tidak ada manusia yang serta-merta langsung berubah dengan baik. Ya, sama pasangan kita pun kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau pernah melakukan kesalahan pasti akan berlangsung berubahnya kan ya. Akan bertahap, tidak langsung pasangan kita langsung berubah baik, tidak ya Bapak Ibu. Ketika kita mulai menegurnya, kenapa sih kamu kayak gini, kenapa sih kamu kayak gini, apa sih alasannya, ya kan itu harus ada proses komunikasi agar dua-duanya dapat tergerak Bapak Ibu ya. Jadi kita
upayakan apa yang kita lakukan itu dapat membuat getaran di hati anak Bapak Ibu, dapat membuat getaran supaya anak menyadari apa yang dia lakukan itu sebenarnya keliru, ya sebenarnya kurang baik untuk dilakukan. Nah getaran itu yang akan merubah nanti proses dia akan dikuatkan dan kembali nanti kepada kelompoknya dengan identitas yang lebih baik dibandingkan hari ini. Karena kita percaya bahwa anak-anak itu tidak ada yang gagal ya Bapak Ibu ya. Kita percaya hanya saja mungkin saat ini dia belum menemukan hal yang terbaik untuk dirinya, tapi kita bisa menuntut, itulah peran kita, menuntut, melakukan segala upaya agar anak mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya ataupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Nah ini ada 3 tahap restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinannya. Tadi pada proses manajer itu ada pertanyaan-pertanyaan dari ibunya kan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan itu ada yang menuju ke arah menstabilkan, validasi dan menanyakan keyakinan. Ketika tadi ibunya itu menstabilkan identitas, gimana Bapak Ibu? Pasti ingat nggak kata-katanya? Yang kira-kira dia menstabilkan. Kalau memvalidasi kesalahan kan dia pasti sudah tahu ya. Nah yang pukul berapa ini sudah 7.20. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Ya kan ya? Itu berarti dia memvalidasi tindakan bahwa yang dilakukan Naren itu keliru. Kemudian dia menanyakan keyakinan. Adakah tadi ibunya itu menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar hari ini? Ada Bapak Ibu menyimak itu? Nah itu adalah proses-proses di mana dia kembali lagi kepada kesepakatan yang telah dibuat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat. Nah di sini saya sudah melakukan restitusi kepada, saya putarkan satu saja. Ini kepada Julianto ketika terlambat. Dalam beberapa kesempatan dan berdasarkan catatan keterlambatan di buku piket, kedua laki-laki ini selalu datang terlambat ke sekolah. Sebagai petugas piket, saya mengajak Juli untuk datang ke ruang saya saat dia istirahat dan berdiskusi bersama. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan pada Juli untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia pilih, belajar dari pengalaman, membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang, dan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Kantor mandi selalu dapat biaya tuh sampai 8 betul. Karena ini sudah masuk, ya, nanti jadi satu. Ada lagi ini sudah beri. Menunjukkan di bang buku. Silakan masuk lah. Nah, wih, apa selesai nih? Pindah ruang Mesir. Pindah ruang Mesir. Pindah ruang Mesir. Data-data keterangan terjadi. Berarti sisi posisi saya juga sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Ini gambar kami untuk tapi
usaha yang telah dilakukan di sini ya. Nah, ibu ini keluarga agar bisa berusaha sendiri di sekolah dalam tapi ini setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan ya. Jadi bukan itu melakukan. Bapak Ibu bisa dengar ketika saya bilang Ini juga nggak ngomong tapi hari ini kita manusia pasti akan melakukan kesalahan ya. ketika saya bilang Juli, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dulu waktu ibu sekolah juga ibu pernah datang terlambat ke sekolah. Tapi di sini ibu tidak fokus pada hal yang membuat hal terlambat terjadi. Tapi bagaimana di sini ibu yang mengetahui kenapa bisa jadi terlambat dan bagaimana kita menyelesaikannya. Ya Bapak Ibu ya. Nah terkadang pernyataan itu dapat membuat perasaan siswa akan menjadi lebih apa Bapak Ibu. Dibandingkan kita tanya kenapa Juli kamu terlambat? Lebih dihargai, kemudian lebih nyaman. Itulah fungsi dari menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, bahwa setiap tindakan yang dilakukan pasti ada alasannya ya. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah menggunakan tahu. Nah, ayat ini terus saya sering pakai itu hingga kisahnya yang Bapak Ibu. Oh jadi telah masuk era itu di sekolah sekolah. Iya Bu. Nah, apakah ada solusi lain? Nah, di sini kita menanyakan solusi, bukan dari kita. Pada ada perlu menyeberang dengan masyarakat. Oh ada, kalau menyeberang masyarakat ya saya. Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu jarak dari Pulau Juli ke dermaga tersebut, ya kita sudah tahu Kita memang dari rumah. sudah dari rumah Juli ya. Iya. Oke, nah itu sih kita. nah itu adalah proses ketika kita memvalidasi ya Bapak Ibu. Kalau terlambat ke sekolah saya akan dapatkan. Nah ini kita menanyakan keyakinan Juli. Nah, kalau boleh tahu, aku juga tahu kalau sekarang sudah lama. Iya Bu. Tahu. Kalau terlambat ke sekolah saya akan dapatkan 10 poin. Mendapatkan 10 poinnya ya. Tapi ini sudah 4 kali pengalaman ini sudah kali melakukan ya. Iya Bu. Apa bisa dilakukan? Nah itu Bapak Ibu. Tadi ketika kita melaksanakan restitusi itu ada proses ya Bapak Ibu. Dibandingkan kita langsung menjatuhkan hukuman keliling lapangan 10 kali kamu. Ya, di situ apakah akan ada perubahan di dalam diri anak Bapak Ibu ketika kita langsung memberikan hukuman seperti itu? Ketika nanti dia sudah selesai menjalankan hukuman itu, apakah ada hal yang bermakna didapatkan oleh sang anak tersebut? Bisa saja dia malah akan jadi malu ya Bapak Ibu ya, berkeliling di tengah-tengah banyak orang. Nah, disitulah proses restitusi itu kita lakukan Bapak Ibu untuk agar nanti identitas diri anak ketika dia kembali ke dalam kelompoknya akan jauh lebih baik. Ya, ketika dia sudah memahami makna sesungguhnya kedisiplinan itu dilakukan dengan atas dasar kemauannya sendiri, maka dia akan berubah menjadi yang lebih baik lagi ke depannya Bapak Ibu. Nanti untuk praktiknya kita bisa lakukan di komunitas belajar selanjutnya Bapak Ibu ya, kita lebih dalamin lagi sama-sama kita berarti bagaimana proses restitusi. Mungkin ini sekian dari saya karena tadi kita mulai sekitar 2:30 ya Bapak Ibu ya, 2:30 lewat ya karena harus menyambungkan dulu. Sekian dari saya dan terima kasih Bapak Ibu, ini hanya berbagi dari saya ya Bapak Ibu ya, semoga dapat memberikan sedikit pemahaman yang sudah kami pelajari selama kegiatan Guru Penggerak ini dan juga mengajak teman-teman yang lain Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersama kalau ada tes Guru Penggerak dan segala macamnya Bapak Ibu ya, karena di situ mungkin terlihat berat Bapak Ibu, tapi kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang kita bisa terapkan di dalam dunia pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, selamat sore. Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nadia Tiara. Saya dari kelas 10 tahun 4. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya tentang kesepakatan kelas yang telah kami susun bersama ibu guru dan teman-teman semua. Yang pertama, perasaan saya sangat senang karena kesepakatan kelas ini membuat tingkat kedisiplinan kami merasa bertambah. Terus kami lebih
lebih bisa mengatur mana yang positif, maupun yang negatif bagi kami. Kami bisa membataskan diri kami, terus juga kami tuh bisa memberikan ide apa saja sih yang harus disepakati dalam kelas tersebut, apa saja yang tidak bisa dilakukan. Sekian dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, unit kerja SMA Negeri 1 Cempaka. Di sini saya akan menyampaikan hasil yang saya dapat setelah mengikuti diseminasi oleh Ibu Lucy ya. Yang saya dapat adalah bagaimana 5 posisi kontrol guru ya, karena saya sering mengalami. Jadi ada salah satu kontrol yang sering saya lakukan, yaitu sebagai pemantau ya. Rencana tindak lanjut saya yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya melaksanakannya di kelas nanti ya. Saya mencoba dari pemantau itu akan menjadi ke manajer ya, karena selama pembelajaran atau di sekolah saya belum pernah melakukan hal tersebut. Yang saya lakukan cuma mengontrol atau memantau hasil siswa ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semua. Saya Luciana Kristianti Samosir P dari unit kerja SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan merefleksikan kegiatan diseminasi saya terkait budaya positif. Perasaan saya dalam kegiatan hari ini adalah bahagia dan senang karena saya dapat membagikan ilmu yang sudah saya pelajari ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, dan juga saya dapat berbagi kepada rekan-rekan sejawat saya terkait penerapan budaya positif di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Saya juga merasa bahagia ketika dapat bekerja sama dengan siswa, murid-murid saya di Satuan Pendidik SMA Negeri 1 Cempaka ini untuk membuat keyakinan kelas dan juga penyelesaian masalah dengan proses restitusi. Kedepannya nanti saya juga ingin berharap rencana tindak lanjut saya adalah saya ingin mengembangkan kembali hal-hal yang sudah baik, terutama dalam proses penyelesaian masalah melalui posisi manajer, dan kemudian nanti menyelesaikan masalah dengan proses restitusi, memaksimalkan proses restitusi dalam penyelesaian masalah bersama peserta didik saya. Dan saya juga mulai menerapkan atau mulai mengupgrade diri dari posisi kontrol guru yang sekarang menjadi teman, menjadi pemantau, dan kemudian menjadi manajer. Saya sangat berharap melalui kegiatan program guru penggerak ini saya dapat mengembangkan diri saya agar pembelajaran saya dan juga hal yang saya ajarkan di sekolah adalah berpihak pada murid-murid saya dan juga perkembangan di sekolah saya. Demikian refleksi saya hari ini. Saya juga merasa senang dengan antusias Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Cempaka. Semoga sekolah kita ini nanti dapat menjadi sekolah yang nyaman dan ramah pada anak serta berpihak pada murid. Demikian hasil refleksi saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, penggerakkan.